Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik of forecasting. Jadi sebelumnya forecasting sendiri adalah suatu metode untuk melakukan suatu peramalan atau perkiraan di masa depan. Dan forecasting sendiri ada dua jenis, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang quantitative forecasting. Jadi quantitative forecasting ini adalah metode perkiraan di masa depan dengan menggunakan angka-angka. Jadi karena menggunakan angka-angka, maka quantitative forecasting ini berdasarkan pada data-data sebelumnya. Data yang digunakan dapat berupa data hourly atau per jam atau per hari atau per bulan atau quarterly per seperempat ya. Jadi seumpama satu tahun ada 12 bulan, berarti per 3 bulan, kemudian ada per tahun. Dan data yang digunakan atau prinsip dari quantitative forecasting adalah menggunakan atau memperkirakan data di masa depan berdasarkan pada data-data sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang quantitative forecasting, maka kita harus mengenal dulu pola-pola data. Pola data sendiri ada 4 jenis, ada pola tren, ada pola musiman, ada pola siklus, dan juga ada pola acak. Pola tren, grafiknya seperti ini, jadi dia polanya naik terus gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua pola musiman, jadi pola musiman ini kalau kita lihat grafiknya, ada suatu titik di mana dia tinggi dan ada suatu titik dia rendah. Kemudian kalau siklus dia naik turun gitu ya. Sedangkan kalau acak dia acak grafiknya dan tidak berpola dan tidak dapat diprediksi. Nah ini bentuk dari data yang bentuknya adalah acak. Kemudian sebelum kita membahas lebih detail tentang quantitative forecasting, kita kenalan dulu dengan forecast error. Jadi forecast error ini adalah hitungan secara statistika yang digunakan untuk melihat nilai error dari metode yang kita gunakan. Error sendiri diperoleh dari nilai aktual dikurangi nilai forecast. Kemudian forecast akurasi, nilai error yang kita hitung tadi nanti dapat digunakan untuk menghitung forecast akurasi atau keakuratan dari forecasting yang digunakan. Ada 3 jenis, ada MAD yaitu Mean Absolute Deviation, kemudian ada MSE, the Mean Squared Error, dan juga MAP, the Mean Absolute Percent Error. Nah, ini adalah perhitungan untuk menentukan nilai MAD, MSE, dan juga MAP. Nah, sedikit informasi tambahan, jadi MAP ini nanti nilai akhirnya adalah berbentuk persentase, dan penjelasan dari nilai persentase ini adalah ketika nilai MAP kurang dari 10%, artinya adalah sangat akurat. Kemudian 10-20% baik, 20-50% cukup, dan lebih dari 50% buruk. Nah, kita mulai masuk ke metode quantitative forecasting untuk menentukan atau meramal di masa depan. Jadi ada 4 metode yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu ada naive method, kemudian ada moving average, kemudian ada exponential smoothing, dan juga ada linear trend equation. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu metode naive method. Nah, metode naive method ini adalah kita melakukan forecasting berdasarkan pada data sebelumnya. Ini dapat kita lihat contoh di sini ya. Di bulan pertama diperoleh data aktual 65. Kemudian data di bulan pertama ini dapat digunakan untuk melakukan forecast di bulan kedua. Kemudian di sini juga di bulan kedua ternyata diperoleh nilai aktual 87. Nah, nilai 87 ini dapat digunakan untuk melakukan forecast di bulan ketiga. Metode ini memiliki banyak keuntungan ya, tidak
mahal, cepat, mudah, namun kekurangannya adalah kurang akurat. Nah, berikut adalah soal ya yang akan kita diskusikan untuk mempermudah pemahaman kita dengan bagaimana metode dari Naif Method. Nah, jadi soal yang akan kita diskusikan, jadi kita memiliki data penjualan kedai bakso Solo dari bulan Januari sampai Oktober. Kemudian nanti kita diminta untuk melakukan forecasting atau peramalan kira-kira bulan November ini berapa nilainya. Selain itu kita juga disuruh untuk menghitung forecast akurasi, forecast error, berapa nilai MAD, MSE, dan MAP-nya menggunakan metode Naif Method. Nah, ini adalah data yang kita peroleh ya. Jadi kita mempunyai data dari bulan Januari sampai Oktober karena metode yang kita gunakan adalah Naif Method, yang mana Naif Method ini adalah menggunakan data sebelumnya, maka dapat kita jawab bahwa untuk forecasting di bulan November nilainya adalah 300. Didapat dari mana? Didapat dari data permintaan atau data penjualan di bulan Oktober yang berjumlah 300. Baik, selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai MAD, MSE, dan MAP dari metode forecasting Naif Method yang kita gunakan. Jadi tadi kita sudah pelajari bahwasanya untuk menentukan forecast di bulan November, maka kita menggunakan data di bulan sebelumnya. Sehingga nilai forecasting seperti ini. Kita peroleh nilai di bulan November adalah 300. Kemudian untuk menentukan MAD, MSE, dan MAP, kita perlu hitung dulu nilai errornya berapa. Nanti nilai error ini dapat digunakan untuk menghitung nilai absolute error. Jadi absolute error ini nanti digunakan untuk ini ya, mendapatkan skor MAP dari rumus ini, absolute aktual dikurangi forecast ya. Kemudian error kuadrat ini nanti digunakan untuk menghitung MSE dan juga error absolut per aktual ya. Aktual ini nanti yaitu data pembelian dikalikan 100%. Nah, nanti perhitungan ini untuk menentukan nilai MAP. Sehingga kita hitung ya di sini nilai errornya, error sama dengan nilai aktual dikurangi nilai forecast. Nah, di sini diperoleh data atau nilai ada yang minus, ada plus. Nah, ini minus plus ini menunjukkan bahwa kalau minus menunjukkan bahwa data aktual itu lebih kecil dibandingkan dengan data forecasting. Nah, kemudian di sini kita cari nilai absolut. Jadi nilai absolut itu nantinya akan dirubah menjadi nilai positif semua. Rumusnya adalah sama dengan absolut dari nilai error. Nah, kita rubah menjadi nilai positif. Oke. Nah, nilai absolute error ini nanti digunakan untuk mendapatkan nilai MAD. Kemudian error kuadrat ini diperoleh dari perhitungan error dikuadratkan. Oke, sudah kita peroleh data ya. Kemudian selanjutnya di sini MAP, nah, error absolut ya, error absolut dibagi nilai aktual di sini, kemudian kita kalikan dengan 100%. Oke, diperoleh skor tersebut. Nah,
Nah, di sini kita sudah punya data ya dari bulan jadi yang lengkap data aktual dan forecastingnya itu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi total ada 9 data yang digunakan untuk menentukan nilai MAD, MSE, dan MAP. Nah, kita sudah ketemu nilainya, jadi coba kita lihat ya. Nilai MAD, kalau kita lihat di rumus ini adalah sigma. Sigma itu adalah apa ya, rata-rata ya dari, atau penjumlahan, bukan rata-rata, sorry. Jadi penjumlahan dari 9 nilai yang ada di sini. Sehingga nilai aktual adalah sigma absolut ini ya, absolut penjumlahan ini dibagi dengan jumlah data. Datanya ada 9, sehingga kita masukkan rumus F15 dibagi dengan 9. 9 karena data yang ada di sini berjumlah 9. Baik, untuk nilai MSE kita peroleh dari nilai error kuadrat. Nah, ini ya, nilai error kuadrat kita bagi dengan n jumlah data dikurangi 1. Nah, ini kalau kita lihat MSE-nya G15 ya, dibagi 9 minus 1 diperoleh nilai berikut. Dan MAP adalah ini, dari data ini, yaitu H15 kita bagi dengan 9. Jadi, ini adalah perhitungan nilai MAD, MSE, dan MAP dari metode Naive Method.